Halo Gemini, saya dengan Madam Aza. Saat ini kita bacakan karir untuk Gemini selama tahun 2022 ya. Yang pertama kita lihat secara general bagaimanakah karir, bisnis, peruntungan ataupun finansial Gemini selama 2022. Kartu yang keluar adalah The Tower. Secara umum, kartu The Tower ini menunjukkan tentang pelajaran untuk kita memanage ego ketika hal-hal yang kita harapkan tidak terjadi, dan hal-hal yang terjadi adalah hal yang mungkin kita belum 100% menguasai ataupun bisa handle. Nah, dengan adanya kartu The Tower ini gitu, secara umum tahun 2022 nanti untuk Gemini gitu ya, mungkin harus bermanuver dalam hal pekerjaan. Ibaratnya nih gitu, yang kemarin-kemarin paling sebel ngurusin sales gitu, ada kemungkinan harus belajar tentang sales. Karena tahun 2002 ini dari kartu The Tower terlihat adanya pelajaran yang penting yang mengubah. Bisa jadi skill kamu akan bertambah gitu di bidang yang berbeda, ataupun pekerjaan kamu pun bisa saja berubah ataupun pindah, baik dalam hal bidangnya, bisa juga tentang lokasinya. Kartu The Tower, menara tinggi yang disambar petir, ini biasanya tentang ego manusia yang lalu mendapatkan petir, di mana itu adalah hal tidak menyenangkan, bisa juga konflik, bisa juga sesuatu yang membuat tidak nyaman karena tidak sesuai dengan harapan dalam hal pekerjaan ataupun karir ya gitu. Tapi intinya adalah tentang pembelajaran gitu. Kalau menurut saya ini bukan tentang menghancurkan ego, bukan tentang kita dibikin rata ke tanah seperti yang biasanya arti dari kartu Tower ini ya, bukan tentang untuk menghancurkan ego, tapi tentang mengajari kita untuk keluar dari zona nyamannya. Selama ini kita dengan The Tower ini, kita udah di atas The Tower kan udah terlalu nyaman ya, ngelihat kesana sini, saya udah paham, saya udah ngerti. Apalagi Gemini biasanya punya banyak ability gitu, punya banyak skills, walaupun mungkin nggak terlalu mendalam gitu ya. Nah, dengan kartu The Tower ini nanti harus lebih fleksibel lagi saat mendapatkan skill baru, tugas baru gitu, melakukan hal-hal yang berbeda dengan yang kemarin dilakukan. Buat saya ini malah kerasanya lebih exciting buat kamu gitu, walaupun kartu yang keluar energinya The Tower. Biasanya kan kartu The Tower ini orang suka khawatir, aduh madam ini menara tinggi dihancurkan, tandanya ego saya bikin salah lalu saya dapat masalah gitu ya madam. Nggak selamanya seperti itu. Kalau dalam hal energi yang keluar dari The Tower ini berhubungan dengan karir 2022-nya Gemini, lebih ke flexibility, to learn new things, enjoy new things gitu, dan masuk ke dalam lingkungan yang baru. Lebih ke new things dan keluar dari comfort zone. Lalu yang kedua adalah yang sebaiknya diwaspadai seputar karir Gemini di tahun 2022. Nasihat yang diberikan untukmu adalah Wheel of Fortune. Ini menunjukkan roda peruntungan yang berputar gitu ya, yang di atas akan turun ke bawah, di bawah akan naik ke atas. Ini menurut saya masih berhubungan dengan kartu yang sebelumnya ya, yang harus diwaspadai adalah roda yang berputar. Jadi gini, kita suka nggak sadar kalau situasi udah berubah gitu. Kayak dulu-dulu ya, sebelum pandemi kita masih bisa banyak main di offline. Yang jualan mungkin masih ngandelin toko offline karena ya udah nyaman aja gitu. Setelah itu pandemi kita banyak dipaksa untuk ke online. Akhirnya orang belajar bikin marketplace, orang belajar untuk foto-foto barangnya diupload di sosmed gitu ya. Orang belajar untuk reconnecting dengan kenalan-kenalan lama gitu lewat sosial media agar usahanya bisa berjalan lebih lancar gitu. Nah, kartu Wheel of Fortune ini lebih ke arah sana. Yang perlu diwaspadai adalah pada saat kita dipaksa rodanya untuk muter, sama kayak tadi The Tower-nya dihancurkan gitu ya, rodanya untuk muter gitu, kadang kita nggak nyadar bahwa it's time to move on gitu ya. Ini udah selesai loh. Misalnya kemarin-kemarin saya ini kan dulu kan ngurusinnya marketing, digital marketing gitu ya, tapi fase saya ternyata sekarang udah selesai nih digital marketingnya, walaupun saya ngerasa wah saya udah ngerti nih ini semua, sayang kalau nggak dipakai ilmunya gitu. Tapi dengan adanya roda yang berputar ini, yang di atas turun ke bawah, bawah naik ke atas, indikasi yang diberikan adalah
we have to accept that it's new era gitu. Ini era yang baru, ini fase yang baru, ini pelajaran baru gitu. Ibaratnya kamu level up gitu. Yang udah dipelajari dan dilakukan kemarin-kemarin bukannya useless, justru ini itu kayak suatu hal berharga yang bikin kamu lebih utuh dan kamu akan ditambahkan lagi gitu ya. Ilmunya, pengalamannya gitu. Semua gak ada yang useless dari yang kemarin-kemarin kita kerjain. Jadi jangan mikir bahwa wah madam percuma dong, kemarin-kemarin saya kuliah berapa tahun di bidang ini, terus saya kerja di bidang ini berapa tahun, kalau berikutnya saya harus mulai lagi ngelakuin hal yang berbeda. Oh enggak, ada perspektif, ada sudut pandang, ada capital gitu yang cuma dimiliki oleh kamu yang sudah experience, yang udah mengalami hal-hal tersebut. Jadi nggak ada yang namanya sia-sia, nggak ada yang namanya mulai dari nol lagi, nggak ada gitu. Kamu udah punya sesuatu dalam diri kamu gitu. Inti dari kartu ini adalah yang harus diwaspadai dari tahun 2022 adalah sadar apa yang bisa diterapkan dan apa yang nggak bisa diterapkan. Apa yang harus kita lepaskan, kapan kita harus move on, kapan kita harus pindah gitu ya. Dan kita nggak disarankan jangan kaget gitu, jangan yang gampang, waduh ini harus gini nih, jangan panik terutama gitu ya. Yang jelas kita berusaha untuk mengalir, untuk fleksibel, untuk sadar, aware, oh kita sekarang begini, yang kemarin ini kita lepas, yang sekarang saya harus lakukan adalah seperti ini. Semakin cepat kita accept, menerima situasi yang kita ada, semakin maju, semakin cepat rodanya berputar, dan kita bisa pergi ke arah mana yang kita inginkan. Kita bisa memilih posisi di mana di roda itu kita berada. Lalu kartu yang terakhir adalah yang sebaiknya dilakukan oleh Gemini selama tahun 2022 berhubungan dengan karirnya. Kartu yang keluar adalah The Emperor. Ketika kartu The Emperor keluar, ini menunjukkan adanya energi raja. Yang perlu dilakukan adalah mengasah skill, mengasah diri, dan menggunakan energi rajanya, energi The Emperor yang ada pada dirimu untuk mencapai potensi kamu yang selama ini terpendam ataupun belum digali. Dalam hal Gemini, sebenarnya saya lihat banyak banget bibit-bibit hal-hal yang kamu bisa tapi belum kamu kencengin gitu, belum kamu gaspol. Hal-hal yang kamu berminat untuk ngulik gitu ya, tapi belum kamu lakukan karena mungkin selama ini terlalu sibuk, atau kamu belum ada budgetnya gitu, atau kamu belum berani gitu ya. Ibaratnya kamu itu raja, tapi saat ini kamu belum sadar kamu raja gitu. Jadi yang perlu dilakukan adalah untuk invest in yourself. Investasikan waktumu, uangmu, energimu, segala macam di dirimu sendiri, di skill kamu, di karir kamu, di hobi kamu, di hal-hal yang ingin kamu lakukan. Kalau misalnya pengen beasiswa, kejar beasiswa. Kalau misalnya pengen kerja di luar negeri, pergilah ke luar negeri. Ibaratnya ini adalah waktu yang bagus untuk stretch yourself gitu ya, untuk menarik dirimu supaya yang awalnya kamu kira kamu udah 100%, ternyata sekarang kamu baru 70%, masih bisa 30% lagi gitu ya. Insya Allah dalam segi finansial akan membaik kalau misalnya kita bisa menyesuaikan diri dengan si energi raja tadi. Ini ngomongin tentang potensi yang besar yang belum dipenuhi. So 2022 semoga kamu bisa mendapatkan hal-hal yang ingin kamu dapatkan. Nggak usah khawatir dengan kartu The Tower dan Wheel of Fortune-nya dan The Wheel of Fortune-nya ya. Karena as always Gemini itu kan jago improvisasi. Cuma mungkin awal-awalnya kesel karena rencananya mungkin nggak semuanya kejadian. Nah, keselnya diubah jadi energi untuk bisa mencapai potensi si raja tadi. Sekian bacaannya, semoga bermanfaat. Kita doakan 2022 menjadi tahun yang menyenangkan, membahagiakan, menguntungkan, dilimpahi banyak harta dan kebahagiaan dan segala yang baik untukmu. Terima kasih. Bantu saya dengan cara diklik like-nya, subscribe, share, dan juga komen.